Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saudara-saudara, kembali kita bertemu dalam channel YouTube Yehuda Dihargo. Saudara, firman yang akan kita bahas saat ini ialah mengenai bahaya-bahaya yang timbul dalam KKR yang tidak murni. Saudara, di zaman akhir ini kita harus waspada karena banyak roh-roh penyesat yang sedang bekerja. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, imam dan pendeta-pendeta palsu akan tampil di tengah-tengah umat Allah. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang disimpangkan, diselewengkan untuk menyesatkan banyak orang. Karena keserakan hati mereka untuk mencari keuntungan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat palsu, dan sekiranya mungkin mereka menyesatkan juga orang-orang pilihan. Mereka menjadi fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka adalah noda dalam perjamuan kasih, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Saudara, kita harus menjadi orang yang cerdas rohaninya dan bijak, yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan bisa melihat mana yang asli dan mana yang palsu. Saudara, setelah kita banyak mendengarkan firman kebenaran mengenai roh, jiwa, dan tubuh, dan masalah hati di channel YouTube ini, dan telah mengikuti dengan cermat dan teliti, telah menerima banyak masukan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikannya untuk menyesatkan dan yang memalsukan dan menyelewengkan dari Injil Kristus. Saudara, di zaman akhir ini banyak yang mengadakan KKR. Arti KKR itu ada dua, saudara. Yang pertama adalah kuasa kebangunan rohani. Itu adalah pencurahan Roh Kudus. Dan yang kedua adalah kebaktian, kebangunan rohani. Jadi kita bisa membedakan antara kuasa kebangunan rohani dan juga kebaktian kebangunan rohani. Saudara, kalau kuasa kebangunan rohani ini ada di dalam akhir zaman, pada zaman Tuhan Yesus, yaitu disebut Pentakosta, yaitu kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan
Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Saudara, pada zaman ini banyak pendeta mengadakan KKR atau kebaktian kebangunan rohani, di mana mereka mengklaim akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Mereka mengumpulkan banyak sekali orang, ada di lapangan yang luas, bisa ribuan orang yang datang, dikumpulkan kepada mereka untuk menerima pencurahan daripada Roh Kudus. Saudara, kalau kita melihat kekristenan yang sekarang ini, saudara, kita bisa melihat penyelewengan terjadi, dan juga banyak pendeta-pendeta yang menafsirkan firman Tuhan itu dengan sembarangan. Saudara, kekristenan bukan menjadi sekedar agama perdukunan, di mana Tuhan menjadi permainan manusia yang bisa diatur, dimanipulasikan, dikontrol, dan dieksploitasikan untuk memenuhi keinginan dan kehendak manusia. Layaknya seperti seorang pawang yang bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Fenomena semacam ini, saudara, ini akan menyesatkan banyak orang. Manusialah yang menggunakan Tuhan untuk keinginan dan kehendaknya. Sedang dalam Alkitab, kita bisa melihat seharusnya Tuhanlah yang menggunakan manusia untuk rencana dan kehendaknya. Sebetulnya bukan manusia yang menggunakan kekuatan batinnya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang seharusnya menjadi Tuhan yang mengatur umatnya. Arah ibadat bukan dari manusia kepada Tuhan, tetapi seharusnya dari Tuhan kepada manusia. Saudara, banyak penafsiran yang gegabah dan dieksploitasikan untuk kepentingan sendiri. Ayat-ayat firman Tuhan itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Yang pertama, terjadi penyimpangan.
pendeta memperkosa ayat untuk landasan penyampaian firman. Karena penafsiran harafiah yang tidak memperdulikan apakah ayat itu mempunyai arti sebenarnya atau hanya kiasan. Yang kedua, penafsiran tanpa memperhatikan konteksnya. Ayat-ayat Alkitab ditafsirkan di luar konteks beritanya, yaitu dalam hubungan apa ayat itu harus dimengerti. Dan ayat firman Tuhan dimanipulasikan, diselewengkan. Yang ketiga, penafsiran tanpa memperhatikan latar belakang sejarahnya. Ayat dalam Perjanjian Lama begitu saja dijadikan contoh untuk mendukung gejala-gejala zaman ini. Atau ayat-ayat dipaksakan untuk memenuhi keinginan yang akan memberitakan firman Tuhan. Yang keempat, penafsiran sering dilakukan tanpa memperhatikan pengajaran Alkitab secara keseluruhan. Mereka hanya sepotong dan mencomot Alkitab, ayat-ayat Alkitab ini, dan juga mengajarkan separuh dari kebenaran. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan hanya menyampaikan separuh daripada kebenaran, itu berarti boleh dikatakan bahwa ajaran itu adalah ajaran yang menyesatkan banyak orang. Saudara, dalam Alkitab, iman lebih ditekankan pada hubungan timbal balik antar manusia beriman dengan Allah yang diimani, termasuk juga rencana Allah di dalamnya. Iman kepada Tuhan Yesus. Lain halnya dalam dunia, iman itu lebih banyak ditafsirkan sebagai kekuatan batin yang hanya bersifat sepihak saja, yaitu iman agamawi, keyakinan pribadi, atau juga positive thinking. Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 dan 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, ketika kita mendengar firman yang kita dengar, Tuhan Yesus dengan marah berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita bukan berpikir positif sesuai dengan pikiran kita, tapi kita harus berpikir benar sesuai dengan kehendak Allah.
Demikian juga kita akan melihat Matius pasal yang ke-16 juga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus kalau mereka melihat tanda-tanda mujizat. Itulah sebabnya diadakan suatu pengumpulan massa. Tujuannya supaya mereka melihat mujizat daripada Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa percaya dan menjadi orang Kristen. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus tidak mau orang percaya itu datang kepadanya karena terlebih dahulu melihat tanda-tanda mujizat yang ajaib. Saudara, kalau kita melihat di kitab suci mengenai murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, ketika Tuhan Yesus bangkit, dia tidak percaya. Dia baru percaya kalau dia bisa melihat luka-luka yang ada di tubuh Tuhan Yesus, yaitu paku di tangan dan juga luka tombak di lambungnya. Saat itu ketika Tuhan Yesus menjumpai Thomas dan Thomas melihat luka-luka itu, barulah Thomas itu percaya. Dan saudara bisa melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan berkata, karena engkau telah melihat aku, maka kau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi saudara, orang yang benar-benar mengenal Tuhan bukanlah berdasarkan perbuatan mujizat atau tanda-tanda ajaib, tetapi berdasarkan firman Allah dan wahyu dari Roh Kudus. Dan tidak sepatutnya kita menggunakan perbuatan mujizat dan tanda ajaib sebagai alat propaganda untuk menarik orang datang kepada Yesus. Hal-hal itu bukanlah inti dari keselamatan Allah. Maka tidak sepatutnya menduduki tempat sentral dalam pelayanan. Hanya Tuhan sendirilah yang harus menjadi pusat pemberitaan, bukannya tanda-tanda atau mujizat, melainkan pengajaran Injil Kristus. Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-44, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan Yesus jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Tuhan Yesus, dan ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Demikian juga kita juga menjumpai di ayat
yang ke-65. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi saudara, orang bisa datang kepada Tuhan Yesus dan percaya itu karena ditarik oleh Bapa di sorga dan juga dikaruniakan kepadanya, bukan dengan iming-iming mujizat dan berkat. Jadi saudara, mengenai tanda-tanda itu kita bisa menjumpai juga di dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi tanda itu hanyalah karunia daripada Allah kepada orang-orang yang percaya untuk membekali. Kalau orang percaya itu menyampaikan amanat agung dengan disertai tanda-tanda yang dimilikinya. Jadi saudara, bukan saja tanda-tanda dan mujizat itu bisa menarik umat untuk percaya kepada Yesus, tapi juga bisa dipakai alat untuk suatu tujuan yang menyimpang dan menyesatkan bagi hamba-hamba Tuhan. Dan mereka adalah nabi-nabi dan imam-imam dan juga pendeta-pendeta palsu yang mempunyai motivasi untuk mencari keuntungan di dalam mereka mengadakan demonstrasi mujizat. Jadi saudara, kebangunan rohani bukanlah suatu kebaktian khusus yang membangkitkan emosi dengan musik dan gerakan-gerakan yang diekspresikan untuk menunjukkan sukacita yang berlebih-lebihan sehingga membius ke arah suasana yang memabukkan, membuat tidak sadar atau trans, luapan emosi yang tidak terkendali, dan mereka ini bisa menjadi histeris dengan manifestasi roh dan daging sehingga membuat suasana menjadi kacau. Bahkan ada yang menerima bantuan dari alat-alat elektronik sound system AI yang membuat ilusi seperti suatu praktek perdukunan atau pawang hujan dan pengurapan sihir yang memabukkan. Saudara, kebangunan rohani bukanlah usaha manusia untuk melancarkan dengan berbagai teknik-teknik dengan memanipulasikan firman Tuhan untuk mempengaruhi pikiran-pikiran orang dengan tujuan supaya terwujudlah hasil yang diinginkan. Dalam hal ini akan terjadi mujizat, tapi bukan dari Allah. Karena di dalam pertemuan akbar yang terdiri dari ribuan manusia itu bisa mendatangkan kuasa setan memasuki dan merasuk jiwa manusia.
Istilah kebangunan rohani dipakai untuk menyebut pelayanan penginjilan massa yang terorganisir secara cermat dan rapi adalah usaha manusia untuk menunjukkan demonstrasi menarik kuasa Allah. Sebetulnya saudara, kebangunan rohani adalah inisiatif dari Allah sesuai rencana dan kehendaknya. Dan kebangunan rohani adalah hasil kegerakan Roh Kudus, bukan usaha manusia. Jadi saudara, seperti yang semula saya katakan, bahwa KKR yang murni itu ada dua, yaitu di akhir zaman atau di zamannya Tuhan Yesus, itu adalah hari Pentakosta. Dan juga yang kedua adalah menjelang zaman akhir, yaitu hari Tuhan. Bagaimana fenomena KKR yang murni terjadi? Kuasa kegerakan rohani, kegerakan akbar di seluruh dunia menjelang hari Tuhan. KKR dibutuhkan secara luar biasa karena manusia mengalami kesuaman rohani secara massal. Dan juga KKR itu dibutuhkan kalau kita sadar dan merasakan kebutuhan secara luar biasa. Ada kerinduan yang membara, kondisi tertentu untuk maksud-maksud yang tertentu. Yang ketiga, kalau kita secara luar biasa bersungguh-sungguh berdoa untuk memohon kepada Allah, itu juga bisa terjadi pencurahan Roh Kudus secara pribadi. Dan yang keempat, kalau motivasi kita semuanya hanya untuk meninggikan dan membesarkan, memuliakan Allah dalam suatu kebaktian, itu pun bisa mendatangkan urapan dari Roh Kudus. Jadi saudara, ada bahaya-bahaya yang akan timbul dalam KKR yang tidak murni oleh kuasa Roh Kudus. Dampak yang negatif hanya akan memuliakan manusia yang menjadi alat daripada Allah, yang seharusnya Allah lah yang layak untuk dipermuliakan. Akhirnya mencuri kemuliaan daripada Allah. Yang kedua, setiap tanda dan mujizat diklaim sebagai berasal dari kehadiran kuasa Allah. Karena setan juga bisa membuat mujizat. Yang ketiga, perhatian hanya terpusat pada hal-hal yang aneh-aneh dan penuh sensasi atau ledakan emosi. Hanya berorientasi di sekitar tanda-tanda dan mujizat dengan mengesampingkan dan melupakan Allah. Yang keempat, ukurannya buatan sendiri. Karena mereka mengklaim jika tiadanya tanda mujizat
dianggap sebagai tidak adanya iman dan kuasa. Kelima, kurang mengutamakan pengajaran daripada Alkitab untuk pertumbuhan rohani. Keenam, setiap tanda dan mujizat diklaim sebagai jalan menuju ke iman. Saudara, iman itu timbul dari mendengarkan firman, bukan menerima mujizat akan timbul iman. Ketujuh, sibuk dengan pelayanan dan kegiatan yang berkobar-kobar sehingga melalaikan waktu doa saat teduh, puasa, dan merenungkan firman Tuhan. Kewajiban sehari-hari menjadi terbengkalai. Suka membanding-bandingkan hamba Tuhan yang melayani. Dan timbul sekat-sekat pemisah, menganggap gerejanya yang paling baik, membandingkan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Sikap suka mencela, merasa lebih rohani dari yang lain, dan memandang KKR dari sudut pandang yang berbeda. Kesombongan dan iri hati bisa membuat batu sandungan bagi satu dengan yang lain. Condong membesar-besarkan fakta dan kesaksian. Juga menarik perhatian dengan kesaksian-kesaksian dengan maksud menonjolkan dirinya supaya orang lain tahu akan kemajuan taraf rohaninya. Dan juga lengah dalam menguji diri sendiri, kurang mengintrospeksi diri sendiri. Saudara, juga dampak negatif buat gembala atau pendeta berusaha meniru hal-hal yang hanya bisa dihasilkan oleh Allah sehingga menjadi jalan masuk sinkretisme atau mengawinkan, mencampur adukan dengan kebatinan. Sesuatu hal yang rohani itu baik. Tetapi sesuatu yang dirohanikan itu adalah daging atau kepalsuan. Itulah yang disebut nabi palsu. Kedua, condong untuk memberikan jabatan kepada orang yang baru bertobat dengan motivasi akan mendapatkan dukungan dan keuntungan finansial. Dengan mengkarbit orang-orang yang baru bertobat. Dan juga kerohanian perlu bertumbuh terlebih dahulu. Sehingga karakternya bisa terbentuk menjadi dewasa dalam rohani. Supaya menjadi hamba Tuhan teladan. Bukan menjadi orang Kristen yang kerdil dan angkuh suka mencela. Dan memberi kesempatan kepada orang-orang kaya yang ingin mencari popularitas, yang mau memberi dana dengan maksud ingin menonjol, terpandang di antara orang-orang seangkatan, dan ingin menguasai orang lain dengan membeli karunia Allah. Kita akan bisa melihat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-19. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu
dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Yang ketiga, pendeta tidak berani memberitakan kebenaran firman Tuhan secara keseluruhan kepada jemaatnya, takut kehilangan jemaat. Yang mengutamakan firman Tuhan mengenai berkat-berkat dan sifatnya menghibur dan mengenakkan telinga dengan humor yang lucu-lucu, sehingga jemaatnya itu betah menjadi jemaat di gerejanya. Yeskiel pasal 44 ayat yang ke-23 bunyinya demikian. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Jadi saudara, tugas seorang pendeta itu memberikan pengertian yang utuh, bukan pengajaran yang separuh-separuh, yang membuat jemaatnya menjadi tersesat. Roma 10 ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, dampak yang positif pengurapan Roh Kudus yang murni itu mendatangkan pembaruan dan kebangunan, membuat gairah rohani dan juga kelahiran baru. Tanda-tanda dan mujizat kesembuhan ilahi dan juga pengusiran setan-setan dan pelepasan keterikatan, dan juga mendatangkan kerinduan membaca Alkitab serta mulai rajin mempelajari firman Tuhan, mendatangkan hubungan dengan Allah diperbaiki dan dipulihkan, meninggalkan jalan duniawi kembali ke jalan Allah dengan pertobatan, hubungan keluarga diperbaiki dan dipulihkan, ada damai sejahtera yang diberikan dalam keluarganya, semangat yang lebih besar untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, juga menyatukan gereja-gereja dan interdenominasi umat-umat Tuhan, dan menghancurkan sekat-sekat pemisah antara organisasi yang satu dengan yang lain. Fenomena atau peristiwa ini adalah peristiwa khusus yang hanya terjadi dalam kondisi tertentu dan untuk maksud-maksud yang tertentu. Itulah sebetulnya pengurapan, pencurahan kuasa Roh Kudus di zaman akhir ini. Saudara, karena ambisi, keangkuhan, menginginkan kemegahan, dan juga keserakan cinta uang, egois mengutamakan kepentingannya sendiri, membuat banyak orang dan juga hamba-hamba Tuhan mulai menyimpang dari tujuannya yang semula,
mencari keselamatan kekal. Mereka ceroboh, menganggap enteng perintah Tuhan, dan juga berani mengambil resiko melanggar perintah Tuhan untuk menerima konsekuensi hukuman dari Tuhan yang akhirnya sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayatnya mulai yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak diperintahkan Tuhan untuk dikatakan. Itu bisa kita baca di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-20. Dikatakan bahwa barang siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, dia harus mati. Dan juga memakai lidahnya dengan sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta yang menceritakan serta menyesatkan dengan kebohongan. Mereka hanya memberi penghiburan dan pengharapan yang sia-sia, mengungkapkan nubuatan dan penglihatan rekaan hatinya sendiri, dan juga mengatakan separuh daripada kebenaran. Itu adalah penyesatan. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan pada zaman akhir ini melakukan pekerjaan yang tidak pernah diperintahkan Tuhan, dengan menebar pesona, mencurahkan urapan, mengatasnamakan nama Allah, dan menyalahgunakannya wewenang daripada Allah. Saudara, kita akan lihat Yeremia 23 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Begini firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat, dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Bukanlah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi
Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan berusaha meniru hal-hal yang bisa dihasilkan oleh nabi-nabi yang ditetapkan Allah menjadi utusannya. Allah memberikan nabi-nabi yang besar pada zaman yang terakhir, yaitu Musa dan Elia. Inilah yang disebut sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Selain itu, semuanya adalah pemalsuan atau nabi-nabi palsu. Kita akan melihat Wahyu 11 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Saudara, kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam itu yang dimaksudkan adalah Nabi Musa dan Nabi Elia di zaman terakhir. Mereka akan diturunkan kembali ke bumi. Saudara, banyak pendeta-pendeta yang sudah melanggar wilayah yang ditetapkan oleh Allah dalam pelayanannya. Mereka akan mengalami hukuman Allah yang mengerikan. Mereka akan mati muda karena memaksakan dirinya untuk berfungsi dalam pelayanan yang bukan jabatannya. Dalam zaman akhir memang tidak mati seketika. Allah masih memberi waktu untuk memperbaiki kesalahan. Cepat atau lambat, kalau tidak mau memeriksa diri, akan dihukum bersama dengan dunia. Ada banyak hamba Tuhan yang tidak sempat mencapai usia panjang dan tidak dapat mencapai tanah perjanjian oleh karena kesalahan yang dibuatnya dalam pelayanan. Saudara, tatkala seseorang menghabiskan waktunya untuk melakukan kehendaknya sendiri, maka ia membuat kesalahan-kesalahan yang besar dan dalam menilai pelayanannya yang menganggapnya pelayanannya telah benar dan berkenan. Saudara,
pelayanan yang besar bukanlah pertanda bahwa Tuhan berkenan kepadanya. Dan juga hadirat Allah tidak selalu merupakan pertanda perkenanannya. Melakukan kehendak Allah itu lebih penting daripada merasakan hadirat Allah. Yesus tidak merasakan kemuliaan atau hadirat Allah ketika Yesus menuju ke kayu salib. Yesus tampak seperti seorang yang gagal total dalam misi penyelamatan manusia. Tapi sesungguhnya Tuhan Yesus menyelesaikan kehendak Bapa. Kalau kita melihat bangsa Israel yang memberontak diiringi dengan awan kemuliaan Allah, tapi mereka hidup dalam ketidaktaatan. Jadi kesuksesan tidak dapat diukur dengan standar dunia. Uang, kuantitas, popularitas, dan karisma. Gereja bukanlah sebuah bisnis ya untuk mencetak uang, tetapi adalah tempat pengabdian kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menyelesaikan makalah mengenai KKR di zaman yang terakhir ini. Karena banyak terjadi penyelewengan, penyimpangan, dan juga penyesatan mengenai pencurahan kuasa Roh Kudus yang seharusnya ini inisiatif dari Tuhan, bukan rekayasa dari manusia. Bapak, kami mengucap syukur bagi kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, urapi dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Berilah mereka ini semakin cerdas di dalam pengurapan-Mu supaya mengenal kebenaran yang sejati. Demikian hamba-Mu juga, Engkau berikan hikmat-hikmat lagi dalam menyelesaikan tugas hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang patut menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Hanya ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.